Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat Bahatop Channel? Kembali lagi di channel saya yang membahas soal PPK dan penjelasannya. Baik, sebelum teman-teman menyimak soal yang saya bahas nantinya, alangkah lebih baiknya teman-teman support, dukung channel Bahatop Channel dengan mengklik tombol like, subscribe, share, dan hidupkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih atas dukungan teman-teman semua, atas subscribe-nya, like-nya, dan share-nya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Soal nomor 16. Dalam kurikulum baru yang berfokus pada pengembangan karakter. Ini masih topiknya karakter ya. Beberapa siswa menunjukkan kurangnya antusiasme. Bagaimana Anda dapat mengatasi hal ini? Baik, di sini teman-teman menghadapi siswa yang kurang antusias dalam pengembangan karakter, ya. Jadi, apa dan bagaimana Anda seorang guru mengatasi permasalahan atau situasi yang seperti ini? A. Mengadakan diskusi kelompok tentang relevansi pengembangan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini mengadakan diskusi ya. Jawaban yang A ini, mengadakan diskusi kelompok itu membantu siswa memahami pentingnya pengembangan karakter melalui pendekatan yang relevan dan juga kolaboratif. Jawaban ini bagus. Kita lihat jawaban yang B. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak aktif dalam kegiatan pengembangan karakter. Baik. Memberikan hukuman ya. Memberikan hukuman ini menciptakan ya. Sebenarnya menciptakan suasana negatif yang bertentangan dengan tujuan pengembangan karakter. Jadi kalau kita menghukum ini tidak sudah bertentangan dengan tujuan pengembangan karakter. Jadi ini kurang baik. Yang C, mengurangi intensitas kegiatan pengembangan karakter agar lebih ringan bagi siswa. Baik. Mengurangi intensitas ya. Ini sebenarnya bisa membuat siswa kurang mendapatkan manfaat penuh. Kenapa? Karena dari program tersebut sudah kurang bagus ya. Mengurangi intensitas karena di sini mengurangi ya. Maka ini kurang bagus. Yang D, membiarkan siswa memilih sendiri apakah ingin berpartisipasi atau tidak. Ini juga kurang baik. Kenapa? Karena membiarkan siswa memilih sendiri tanpa arahan dari guru ya, ini dapat mengurangi keterlibatan mereka dalam program yang dirancang untuk membantu mereka berkembang. Baik, jadi jawaban yang betul adalah yang A. Oke. Soal yang nomor 17. Seorang siswa dengan kebutuhan khusus baru saja bergabung di kelas Anda. Ya.
Ketika Anda menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus yang baru saja bergabung di kelas Anda, nah, bagaimana Anda dapat mendukung keberhasilannya dalam belajar? Jadi di sini adalah ketika teman-teman semua dihadapkan dengan siswa yang berkebutuhan khusus yang masuk dalam kelas kita, dan bagaimana Anda dapat mendukung keberhasilannya dalam belajar tersebut? A. Mengadaptasi materi dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. B. Meminta siswa tersebut mengikuti pembelajaran secara normal tanpa modifikasi. C. Memberikan tugas yang lebih mudah agar siswa tidak merasa kesulitan. D. Meminta bantuan guru pendamping khusus untuk menangani siswa sepenuhnya. Baik, karena di sini adalah siswa yang berkebutuhan khusus, ya, bagaimana Anda mendukung keberhasilannya dalam belajar, maka di sini kata kuncinya adalah kita itu sebenarnya harus mengadaptasi. Kita itu harus mengadaptasi materi terlebih dahulu. Kemudian setelah kita sudah mengadaptasi materi, maka kita harus memikirkan, harus memakai metode-metode pembelajaran yang memang khusus untuk kebutuhan khusus. Jadi di sini yang A, ini jawaban yang benar di sini adalah yang A. Kenapa di sini kita mengadaptasi materi dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Ya. Karena mengadaptasi materi dan metode pembelajaran ini memastikan bahwa siswa ini dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan tadi itu. Ya. Jadi sudah jelas di sini, maka jawabannya yang A. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau mendapatkan soal yang seperti ini, kata kuncinya adalah yang pertama mengadaptasi materi terlebih dahulu, kemudian metode pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Baik, kita lanjut ke soal nomor 18. Di kelas Anda seorang siswa dengan kebutuhan khusus, masih temanya, topiknya masih siswa kebutuhan khusus, membutuhkan dukungan tambahan agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Oke. Di sini seorang siswa dengan kebutuhan khusus membutuhkan dukungan tambahan, ya, dengan membutuhkan dukungan tambahan agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, apa langkah terbaik Anda yang dapat Anda ambil? A. Menyesuaikan pendekatan pengajaran dan menyediakan alat bantu yang diperlukan. B. Memberikan perhatian penuh kepada siswa tersebut meskipun hal itu mengurangi perhatian pada siswa lain. C. Meminta siswa untuk mengikuti pelajaran di luar kelas bersama guru pendamping khusus. D. Mengurangi tugas untuk siswa tersebut agar mereka tidak merasa terlalu sulit. Baik. Nah, ketika teman-teman semua menghadapi situasi yang seperti ini, ya, siswa dengan kebutuhan khusus membutuhkan dukungan tambahan agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran, maka pertama yang harus kita persiapkan adalah menyesuaikan pendekatan terlebih dahulu. Ya. Menyesuaikan pendekatan terlebih dahulu. Maka setelah itu, kalau menyesuaikan pendekatan yang cocok dengan anak berkebutuhan khusus yang tadi itu, maka kita harus menyediakan alat bantu yang diperlukan sesuai kebutuhan anak kebutuhan khusus tadi itu. Ya. Jadi di sini jawabannya yang A. Ya. Kalau yang B,
memberikan perhatian penuh kepada siswa tersebut, meskipun hal itu mengurangi perhatian pada siswa lainnya. Ini meskipun perhatian itu sangat penting, tentu guru ya harus memastikan semua siswa di kelas mendapatkan perhatian yang seimbang. Jadi jangan kita berfokus kepada anak yang berkebutuhan khusus itu, tapi kita yang pertama harus menyesuaikan pendekatan terlebih dahulu, kemudian menyediakan alat. Yang C, meminta siswa untuk mengikuti pelajaran di luar kelas sesama guru pendamping khusus. Mengeluarkan siswa dari kelas ini sebenarnya sudah bertentangan dengan prinsip inklusi ya, dan dapat membuat siswa ini merasa terisolasi. Karena di sini kan siswa dikeluarkan untuk mengikuti pelajaran di luar kelas bersama guru pendamping khusus. Khawatir nanti siswa yang berkebutuhan khusus ini merasa merasa terisolasi lah. Kemudian dia mengurangi tugas untuk siswa tersebut agar mereka tidak merasa terlalu sulit. Mengurangi tugas sebenarnya ini tidak mendukung siswa untuk mencapai potensi maksimal. Jadi di sini juga ini kurang tepat ya. Yang tepat jawabannya yang A. Oke. Lanjut soal nomor 19. Dalam sebuah tugas kelompok, seorang siswa mengungkapkan bahwa ia merasa tidak diterima oleh anggota kelompoknya. Bagaimana Anda sebaiknya menangani situasi yang seperti ini? Ya, di sini teman-teman, dalam sebuah tugas kelompok, seorang siswa ini mengungkapkan bahwa ia merasa tidak diterima oleh anggota kelompoknya. Nah, kalau Anda di dalam kelas nanti menemukan situasi yang seperti ini ya, karena kasus seperti ini bukan biasanya, tapi setiap kelas itu ada salah satu memang dalam kelompok itu ada yang tidak suka dengan kelompok dengan temannya, yang tidak mau gabung dengan kelompoknya dengan beberapa hal yang mereka tidak disukai. Nah, ketika teman-teman menghadapi situasi yang seperti ini, apa sebaiknya yang teman-teman lakukan? A. Memisahkan siswa tersebut dan memberikan tugas individu agar ia tidak merasa tertekan. Memisahkan ya. Memisahkan dan memberikan tugas individu. Memberikan tugas individu ini sebenarnya ini tidak akan mengatasi masalah utama tadi itu. Tidak akan mengatasi masalah yang soal siswa mengungkapkan tidak diterima oleh anggota kelompoknya, itu tidak akan mengubah masalah utama, yaitu membangun kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan kelompok. Tidak akan menyelesaikan masalah tadi. Yang B, memindahkan siswa tersebut ke kelompok lain tanpa membahas masalah. Oke. Memindahkan siswa ke kelompok lain ini sebenarnya hanya menghindari masalah tanpa menyelesaikannya. Karena dengan memindahkan siswa tersebut, tentu rasa membangun kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan kelompok itu masih kurang. Jadi ini kurang tepat. C. Mengadakan diskusi kelompok untuk mencari solusi bersama agar siswa tersebut lebih diterima. Diskusi kelompok membantu siswa ini sebenarnya menyelesaikan konflik secara terbuka, dan ini meningkatkan hubungan antar anggota kelompok. Jadi dengan kita diskusi apa masalahnya, ya kalau masalahnya sudah ditemukan, lalu
kita mencari solusi bersama agar siswa tersebut lebih diterima. Oke, jawaban ini bagus. Kita lewati dulu, lihat jawaban yang D. Mengabaikan masalah tersebut. Nah, di sini ada kata mengabaikan masalah. Kalau sudah ada mengabaikan masalah, ini tentu tidak mendukung pengembangan keterampilan sosial siswa dan dapat memperburuk situasi. Jadi ini kurang tepat. Maka kata kuncinya adalah diskusi kelompok dan solusi bersama. Jawabannya yang C. Oke. Soal nomor 20. Seorang siswa merasa tersisih dalam kelompoknya selama tugas berlangsung. Nah, teman-teman di sini menghadapi situasi seorang siswa merasa tersisih dalam kelompoknya selama tugas berlangsung. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan untuk membantu siswa tersebut? A. Meminta siswa untuk berbicara langsung dengan kelompoknya untuk menyampaikan keluhannya. Oke. Di sini siswa diminta berbicara langsung. Nah, meskipun siswa ini perlu belajar menyampaikan keluhannya tadi tanpa fasilitas dari guru, maka tentu upaya ini bisa gagal atau menimbulkan konflik lebih besar. Karena di sini kita meminta siswa untuk berbicara langsung dengan kelompoknya tanpa ada fasilitas dari guru, bantuan dari guru. Ini tentu khawatirnya ini akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Ya, ini kurang bagus menurut pandangan saya. Yang B, membubarkan kelompok tersebut dan meminta semua siswa mengerjakan tugas secara individu. Oke, membubarkan kelompok. Kalau kita membubarkan kelompok, ini akan menghancurkan kesempatan siswa untuk belajar kerjasama dan menghindari penyelesaian masalah. Jadi kalau kita membubarkan kelompok, berarti kita menghindari penyelesaian masalah tanpa adanya mengedukasi bahwa pentingnya berkolaborasi itu sangat penting. Ya. Kerjasama itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Ini juga kurang baik menurut pandangan saya. Yang C, memfasilitasi dialog kelompok untuk memastikan semua anggota merasa didengar dan diterima. Nah, di sini teman-teman langkah yang dilakukan ini ketika menghadapi situasi seperti soal di atas, bahwa pertama yang harus dilakukan adalah memfasilitasi dialog kelompok. Dialog kelompok tersebut, kemudian setelah dialog, maka setelah menemukan solusi, maka semua anggota merasa diterima. Misalnya ya, sebenarnya memfasilitasi dialog kelompok ini akan membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang mendidik dan memupuk kebersamaan. Memfasilitasi dialog. Kita tanyakan dulu apa penyebabnya. Kok bisa seperti ini situasinya? Masalah kok bisa seperti ini? Ya, itu penting. Dialog, komunikasi. Jadi ini jawaban bagus. Kita lihat jawaban yang D.
Yang D ini mengurangi peran siswa tersebut dalam tugas agar tidak menambah tekanan. Oke. Mengurangi peran siswa ini justru membuat merasa lebih tersisih dan tidak dihargai karena mengurangi peran siswa. Jadi di sini kurang tepat juga karena mengurangi peran siswa. Jadi yang jawaban yang betul adalah jawabannya yang C. Baik, bagaimana teman-teman, sahabat-sahabat Bahatop Channel? Ini soal yang ke-20 di part 4. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa sedikit demi sedikit belajar mengerjakan soal, ya, supaya teman-teman biasa mengerjakan soal minimal satu soal itu bisa teman-teman jawab dengan durasi waktu 1 menit. Artinya kita pahami dulu masalah atau situasi di dalam soal itu seperti apa masalahnya, studi kasusnya seperti apa, dan bagaimana teman-teman menyikapi atau tindakan apa yang harus teman-teman lakukan ketika menghadapi situasi masalah di dalam kelas, ya. Intinya itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman Bahatop Channel. Ini hanya pandangan saya. Kalau teman-teman mempunyai pandangan lain dari jawaban yang saya jelaskan, silahkan diskusikan di kolom komentar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.